seperti apa sih Pak bentuk keterlibatan remaja yang menurut Bapak itu efektif dalam penanggulangan HIV ini? Angka kematian AIDS pada remaja itu naiknya lumayan cukup tinggi, sekitar 30% lebih. Platform kami namanya Pacar Idaman, itu tuh kepanjangannya partner cerita asik dan nyaman. Hello global people, welcome back to G-Pod. Let's bring it on. Kali ini kalian bakal ditemenin sama aku, Jihan. Tentunya di podcastnya Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan Edukasi IT. Wah global people, gak kerasa gak sih kita tuh udah gak ketemu lama banget. Bahkan kita gak ketemu tuh udah gak bisa dihitung pakai jari lagi gak sih? Mungkin udah ada sebulan lebih kita gak ketemu ya. Tapi tenang aja global people, kali ini di pertemuan kita setelah sekian lama nih, kita akan membahas terkait topik yang sangat edukatif dan pastinya sangat menyenangkan. Seperti biasa, aku gak sendiri karena kali ini aku ditemenin sama dua narasumber kita yang pastinya sangat memberikan edukasi yang bermanfaat bagi kalangan remaja seperti kita nih. Nah sebelum itu, tema kita kali ini kira-kira apa sih ya? Kali ini kita bersama tema Remaja Bergerak dari Tahu Jadi Peduli terkait HIV dan AIDS. Nah langsung aja deh tanpa berlama-lama kita perkenalan kepada dua narasumber kita. Yaitu di sini ada Bapak Imade Adi Mantara SH, Ketua Yayasan Kesehatan Bali Yakeba, juga pengacara sekaligus aktivis penanggulangan HIV. Halo Bapak, selamat pagi Pak. Kabar baik Pak? Baik dong. Langsung aja ke narasumber berikutnya nih Global People, yaitu ada Kakak Ima Gita, relawan Kisara PKBI Bali, aktif dalam program pemberdayaan remaja terkait isu kesehatan, reproduksi, HIV dan gender. Halo Kakak Ima, gimana Kakak? Kabar baik? Siap nih Kak buat ditanya-tanya banyak nih terkait hal-hal yang akan kita bahas? Siap banget. Oke, tapi sebelum itu Global People, mungkin banyak dari kalian yang masih bingung nih terkait HIV. Mungkin karena kurangnya edukasi ya. Mungkin di sini aku akan menjelaskan sedikit ya terkait HIV. Jadi HIV itu adalah virus yang menjangkit atau yang menyerang kekebalan tubuh kita. Nah, kalau misalnya tidak ditangani dengan tepat atau misalnya penanganannya cukup lambat, HIV itu akan berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi saat daya tahan tubuh melemah. Tapi tenang global people, seiring berjalannya waktu nih dengan canggihnya zaman, sekarang kita itu udah ada pengobatan yang dimana penderita HIV atau AIDS tetap bisa hidup sehat dan juga produktif. Benar gitu kan ya Kak dan Bapak? Nah langsung aja deh, mungkin kita banyak yang nggak kita ketahui ya terkait HIV dan AIDS. Langsung aja kita tanyakan kepada para ahlinya. Mungkin bisa sedikit diceritain nih Pak tentang Yakeba terlebih dahulu dan apa aja sih yang dilakukan dalam upaya penanggulangan HIV di Bali Pak? Iya, terima kasih Dian, kita sekalian ada ruang untuk memperkenalkan organisasi kami. Kebetulan memang Yakeba itu singkatan dari Yayasan Kesehatan Bali dan memang berdiri sejak April 1999. Awalnya itu sebagai rumah buat teman-teman pecandu narkotika dan alkohol untuk pulih, panti rehabilitasi lah sebutannya sekarang. Nah, cuma perkembangan pada tahun tersebut kita mulai menemukan banyak isu-isu HIV/AIDS di teman-teman pengguna narkotika. Akhirnya sejak saat itu kita mengembangkan program ke pencegahan dan penanggulangan HIV. Bukan hanya sasarannya saat itu ke remaja, udah gitu ke teman-teman pengguna narkotika juga, termasuk ke lapas rutan. Jadi kita mau edukasi agar penularan HIV khususnya di pengguna narkotika suntik itu bisa segera kita turunkan. Nah, sasarannya memang banyak ya. Selain kita menyasar yang tadi saya bilang, kita ke pelosok-pelosok gitu nyari di mana teman-teman pengguna narkotika suntik untuk kita bawa ke layanan kesehatan. Nah di tahun 2009 kita juga mengembangkan kegiatan karena HIV/AIDS juga mulai bergeser. Awalnya dulu banyak ditemukan di pengguna narkotika suntik khususnya di Bali ya, tahun 2000 sampai 2008 itu. Tapi setelah itu mulai banyak ditemukan melalui hubungan seksual. Akhirnya kita juga berkoordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS, dengan Dinas Kesehatan termasuk dengan Puskesmas. Kita juga menyasar bukan hanya teman-teman pengguna narkotika suntik,
tapi semua kelompok-kelompoknya memang dianggap berisiko. Salah satunya dia pekerja seks, teman-teman transgender atau transpuan, begitu juga teman-teman LSL atau yang mungkin banyak dikenal gay, seperti itu, yang lelaki suka dengan laki lainnya, termasuk juga pelanggan-pelanggan pekerja seksnya. Nah, semua yang kita sasar itu kita bawa ke layanan kesehatan untuk mereka mau melakukan tes HIV, masuk dalam perawatan seperti itu. Dan juga kita edukasi untuk mau melakukan pencegahan. Berarti tidak ada penolakan ya Pak, tapi dari para penderitanya? Syukurnya sih enggak, karena memang kebetulan Yakeba itu uniknya kita melakukan pendekatannya menggunakan peer sebaya. Jadi contoh kalau dengan teman-teman pengguna narkotika, ya kita juga melibatkan teman-teman pengguna narkotika yang sudah pulih, yang sudah berhenti. Jadi mereka yang akan datang mencari teman-teman mereka. Termasuk juga dengan teman-teman menyasar pekerja seks, gitu juga kita ajak kawan-kawan pekerja seks. Kalau di kalangan remaja nih Pak, dari pengalaman Bapak sendiri sebagai aktivis dan pengacara nih, kira-kira situasi HIV di kalangan remaja nih gimana Pak? Iya, menarik sebenarnya. Kalau di awal kita rada sulit, karena memang sulit yang dimaksud itu ketika berhadapan dengan remaja kita butuh effort lebih dibandingkan dengan kita menyasar kelompok dewasa. Kenapa demikian? Karena saat itu aturannya belum jelas. Aturan bagaimana kita mengintervensi remaja, karena kan di bawah umur. Nah, akhirnya itu satu, dan yang kedua juga seperti tadi saya bilang, karena Yakeba pendekatannya adalah peer. Saat itu awalnya kan kita lebih banyak ya orang-orang yang sudah dewasa gitu. Jadi ketika ketemu dengan teman-teman remaja, komunikasinya nggak nyambung. Gitu, Cuma dengan berjalannya waktu kita akhirnya mulai melibatkan sektor-sektor remaja, kelompok-kelompok remaja, termasuk akhirnya kita menemukan kelompok-kelompok remaja yang sudah sangat berisiko, yang dia juga sudah menggunakan narkotika, karena kita panti rehabilitasi. Dia juga ada yang sudah jadi pekerja seks juga gitu kan. Akhirnya kita ajak perlahan-lahan mereka untuk terlibat, dan ya kita menemukan 1-2 yang akhirnya mereka berani untuk mendekati kita untuk ingin tahu gitu tentang infeksi menular seksual, tentang HIV gitu, dan kita sarankan untuk tes. Nah, memang yang menarik sebenarnya kan remaja ini, karena seperti tadi bilang ya, kebijakannya agak sulit di awal. Tapi dengan kebijakan yang sekarang kan cukup lebih mudah ya, dengan undang-undang kesehatan yang sekarang. Dan memang kasusnya sekarang di remaja cukup membuat kita juga perlu lebih gencar lagi ngomongin isu-isu kesehatan. Bukan hanya HIV ya, tapi isu-isu kesehatan secara keseluruhan. Karena data UNAIDS sendiri dari 2010 sampai di 2023 ya, walaupun rentannya cukup panjang, angka kematian AIDS pada remaja itu naiknya lumayan cukup tinggi, sekitar 30% lebih. Yang seharusnya kan kalau orang sudah HIV dan dia masuk dalam tahap pengobatan, harusnya kan AIDS-nya bisa dicegah, angka kematiannya bisa kita kurangi. Tapi ya itu tadi, situasi di remaja itu tidak semua remaja mudah untuk kita ajak masuk dalam perawatan, karena mereka takut kan. Iya Pak. Dan mereka terbuka nih dengan kita kena IMS atau kena GO atau apa yang biasa dikenal oleh teman-teman. Tapi ke orang tuanya kan otomatis takut mereka untuk terbuka. Nah, kita juga sebagai pendamping kan jadinya bingung. Ini mau membantunya gimana, ntar takut kita lagi yang disalahin sama orang tuanya, dimarah-marahin kan gitu. Padahal dia yang minta untuk tes, karena ternyata hasilnya begitu kan kita juga. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kita kemarin cukup berat untuk intervensinya, dan situasinya ada. Nah, untungnya dengan undang-undang kesehatan yang sekarang akhirnya kita bisa lebih mudah untuk masuk. Mungkin selain hal tersebut nih Pak, selain karena itu kan karena anak di bawah umur ya, mungkin ada tantangan atau rintangan lain nih Pak yang cukup besar dalam meningkatkan kesadaran remaja terkait AIDS dan HIV ini. Iya, kita ini dengan remaja sebenarnya kayak orang kejar-kejaran. Kita melangkah udah dapat 1 putaran, mereka udah 2 atau 3 putaran kadang. Karena memang saat ini kan remaja ini dekat dengan teknologi ya, perkembangan teknologi. Iya, ya.
mereka menyerap kemajuan teknologi itu cukup cepat. Nah, kita beradaptasi di situ juga lumayan cukup sulit gitu, dan itu yang membuat kita agak sulit untuk di awal ya, untuk mengembangkan pendekatan. Contoh lah kayak sekarang. Dulu mungkin kalau kita ngomongin penyuluhan, ngomongin sosialisasi, mungkin hanya dengan alat-alat yang sederhana kan. Ya contoh dengan PowerPoint cukup apa sih. Tapi dengan sekarang ngomong dengan remaja 30 menit aja diajak duduk untuk ngomong dengan PowerPoint, fokusnya udah kesana kemari kan gitu. Nah itu saya rasa menjadi tantangan. Makanya kita juga akhirnya berusaha mengikuti semua pendekatan sesuai dengan yang bisa diterima dengan cepat oleh teman-teman adik-adik remaja kita. Ya seperti hari inilah dengan podcast, udah gitu dengan menggunakan sosial media gitu kan, video-video pendek yang menarik gitu. Itu sih. Berarti pendekatan berkala juga ya Pak, nggak langsung tembak. Nggak bisa. Kalau kita ngomongin HIV dari dulu nggak mungkin hanya dengan satu kali pendekatan gitu. Itu butuh berkali-kali pendekatan. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun gitu untuk mengingatkan atau menumbuhkan kesadaran bahwa kamu berisiko, kamu harus melakukan pencegahan. Itu butuh waktu yang cepat. Masih cukup tabu mungkin ya Pak? Iya betul. Mungkin nih Kak, sebagai remaja nih Kak kan sebagai remaja yang aktif nih di kalangan Kisara PKBI Bali Kak, apa sih yang mendorong Kakak nih untuk terlibat dalam isu ini? Mungkin sedikit perkenalan juga ya tentang Kisara boleh. sendiri. Jadi Kisara itu adalah satu youth community di bawah naungan organisasi bernama PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, di daerah Bali gitu. Nah kalau di Kisara sendiri fokusnya itu banyak di isu HKSR, namanya hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk remaja, termasuk salah satu hak yang perlu dimiliki remaja adalah termasuk hak untuk mendapat informasi tentang penyakit-penyakit ataupun terkait soal HIV/AIDS kayak gitu. Nah sebenarnya agak lucu sih kenapa akhirnya aku mau bergabung dan juga aktif di isu ini gitu. Aku tuh ingat dulu waktu aku SMP atau SD gitu tuh pernah ada satu hoax di Denpasar. Jadi hoaxnya itu kayak ada satu orang yang udah kena HIV gitu tuh, dia mau menulari orang lain lewat darah dari tusuk gigi. Jadi tusuk giginya tuh ditaruh di restoran gitu-gitu. Aku ingat banget hoax itu tuh bener-bener bikin aku takut dan kayak nggak mau makan di luar gitu loh, karena aku cuman pengen percaya sama mamaku aja kayak gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir kayak makin dewasa gitu, terus SMA tahu ada organisasi KSPAN gitu misalnya, aku makin berpikir kayaknya nggak mungkin sih kayak gitu ya, hoax macam apa ini gitu kan. Sampai akhirnya aku kuliah, terus akhirnya menemukan Kisara ini gitu, dan akhirnya aku sadar gitu, dan baca-baca juga akhirnya sebenarnya banyak loh hoax-hoax yang sampai sekarang tuh kalau kita nggak cari tahu itu tuh akan terus memakan kita gitu loh. Jadinya kita selalu percaya dengan hal-hal yang nggak make sense sebenarnya gitu. Nah dari situlah akhirnya aku mencoba mencari di mana ya aku bisa belajar lebih lanjut tentang hal ini, menemukan Kisara, dan sampai sekarang bisa belajar banyak gitu. Bukan hanya soal HIV/AIDS gitu misalnya, tapi juga soal mitos fakta ataupun juga bagaimana sih caranya kita sebagai remaja bisa terlibat aktif dalam mengkampanyekan isu hak kesehatan seksual dan reproduksi ini kayak gitu. Memang dari waktu-waktu hoaxnya udah makin pudar sih Kak. Iya, nggak seserem berita-berita dulu. Mungkin gitu juga kan. karena teknologi ya. Jadi kita juga kalau dulu tuh aku inget kayak saking takutnya tuh, bahkan sampai mama papaku juga kenapa sih anaknya ini gitu. Kok makan di rumah terus, kalau misalnya diajak keluar kayak nggak mau banget gitu. Kayak gitu. Tapi mungkin sekarang karena kalau misalnya kita ngerasa ada yang aneh dikit udah langsung nyari di Google gitu, misalnya ke sosial media, jadi lebih cepet lah penyebaran informasinya gitu. Nggak kemakan hoax lagi. Mungkin selama Kakak aktif berada di organisasi Kisara ini Kak, kegiatan apa sih yang paling dekat dengan remaja, apalagi dalam
mengedukasikan terkait HIV ini? Kalau misalnya di Kisara sendiri memang fokus kami itu preventif, jadinya kami banyak melakukan penyuluhan dan edukasi ke berbagai lapisan pendidikan mulai dari SD, bahkan pernah 1-2 kali itu kita penyuluhan ngasih edukasi ke TK gitu misalnya untuk belajar soal konsen gitu, terus juga TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Kemudian kita juga banyak melakukan penyuluhan di ruang-ruang publik, kayak misalnya di Bali mungkin dekat dengan budaya di Banjar, terus STT gitu, dan juga diskusi-diskusi publik kayak gitu sih. Nah dari situ kami selalu mencoba sama seperti apa yang dikatakan Kak Adi tadi, memang tantangannya bagaimana kita selalu harus bertransformasi gitu dalam menyampaikan edukasi dan penyuluhan ini. Jadinya bukan hanya kayak ceramah gitu, tapi kami juga melakukan beberapa inovasi kayak bikin pameran, terus juga bikin podcast. Paling rajin tuh juga bikin konten gitu yang lebih cepat gitu remaja bisa lihat di Instagram, di Twitter ataupun di sosial media lainnya kayak gitu. Berarti setelah kakak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut nih kak, dan menjadi cukup dekat dengan remaja kak, menurut kakak kenapa sih remaja itu tuh banyak yang tahu tapi belum peduli? Most likely karena masih ada rasa takut sih untuk akhirnya mengakui gitu, atau even takut untuk belajar gitu karena stigma-stigma ataupun penilaian soal teman-teman yang menderita HIV gitu misalnya, atau mungkin ketika kita pengen tahu soal pergaulan yang beresiko tuh gimana sih, itu tuh rasa pengen tahu aja, ketika kita pengen tahu aja tuh udah dijudge gitu sama orang gitu. Jadi remaja mungkin belum menemukan kayak tempat amannya mereka untuk akhirnya bisa mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan dan juga mendapat klarifikasi gitu, apa sih sebenarnya yang boleh, apa yang tidak, ataupun kalaupun misalnya tidak, resikonya kenapa emangnya kayak gitu. Kan seringkali ketika kita diberitahu gitu ya oleh teman-teman oleh orang tua kita gitu misalnya, atau sama orang-orang yang lebih dewasa, mereka cuma ngasih tahu nggak boleh gitu, tapi nggak pernah ngasih tahu apa sih gini resikonya gitu. Nah mengeksplorasi resiko-resiko di balik nggak bolehnya itu sih kebanyakan mereka masih takut dan juga masih nggak percaya sama orang gitu misalnya. Makanya juga salah satu visi kami di Kisara juga ingin melakukan pendekatan peer to peer gitu, supaya meyakinkan remaja bahwa kamu bisa kok sharing bersama teman-temanmu atau dengan orang-orang yang sebaya dengan kamu, dan ini adalah ruang aman untuk kamu nanya apapun kayak gitu. Mungkin para remaja juga ngerasa kayak nggak semua yang orang lain ucapin bisa dipercaya. Bener, gitu juga ya kak. Bener banget. Mungkin nih pak, lanjut ke bapak lagi pak. Seperti apa sih pak bentuk keterlibatan remaja yang menurut bapak itu efektif dalam penanggulangan HIV ini? Ya sama sih kayak masyarakat pada umumnya ya. Ketika mereka mau terlibat dari sisi melakukan kegiatan pencegahan, menginformasikan kepada temannya, itu hal yang paling sederhana. Begitu membangun kegiatan-kegiatan yang memang membangun kewaspadaan terkait dengan HIV/AIDS, itu buat saya sudah bentuk dari keterlibatan gitu. Dan memang untuk membuat remaja terlibat minimal kan kita harus beritahu dulu bahwa begini loh, HIV itu seperti ini gitu. Dia bisa dicegah dengan cara-cara seperti ini. Kita jadi bisa mengedukasi orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita. Karena terutama remaja, dia paling gampang percaya kan dengan peer-nya. Kadang orang tuanya nggak dipercaya. Kadang maksud saya begini, ketika kita berbicara tentang informasi banjir gitu seumpama, orang tuanya bilang jangan hujan deras, jangan keluar gitu. Tapi temannya bilang enggak, aman kok, masih bisa ini. Lebih ke situ gitu, lebih memberatkan opininya untuk ngikutin suara temannya gitu. Dan makanya kenapa kita di gerakan HIV/AIDS dari awal ya mungkin bisa dibilang terus mengajak teman-teman remaja, karena memang remaja kita lihat kelompok yang sangat paling berisiko, rentan sekali.
karena sedang pada masa pertumbuhan kan gitu. Informasi juga lebih banyak yang didapat di luar ketimbang di rumah. Berbicara dengan orang tua juga masih persentasenya ya ada takut, ada nggak berani nanti malah mendapatkan cap buruk kan gitu. Jadi lebih banyak dengan teman-teman lainnya. Kita terus melakukan penyuluhan dan semakin banyak dari situ kita akhirnya kayak tadi disebutkan ada KSPA, kelompok peduli siswa peduli AIDS. Udah gitu kami sendiri di Yakeba juga sempat dapat dukungan dari BUMN CSR-nya, kita membentuk forum-forum remaja. Karena seperti tadi dibilang ya, remaja ini kita ada dua, ada yang memang dia tidak mungkin jauh dari perilaku resiko tapi dia punya kepedulian. Nah ini kayak teman-teman Kisara ini, kepeduliannya besar, mereka terus melakukan tapi jauh dari perilaku resiko. Tapi kami juga menemukan remaja yang sudah berada pada lingkungan yang berisiko gitu. Dan itu yang kita rangkul juga, karena ada organisasi-organisasi mereka kita ajak terlibat, jadi kita kolaborasikan lah itu. Mungkin sudah ada nih Pak, dari yang lalu-lalu ada nggak sih contoh kolaborasi yang sukses dilakukan dengan komunitas remaja yang ada di Bali nih Pak? Iya, salah satunya membangun kegiatan kampanye ya. Kayak dulu kita bikin Dance for Life, itu ngajak teman-teman remaja. Udah gitu bikin ya kayak besok ini hari khas, hari AIDS sedunia Desember, itu juga akan melibatkan teman-teman remaja. Nah, salah satunya ya seperti hari ini podcast ini kan kolaborasi. Ya itu bentuk kolaborasi. Kita dengan KPA kemarin ketemu dengan teman-teman CSO, teman-teman LSM, udah gitu kita berdiskusi bagaimana nih kita mengajak kawan-kawan remaja untuk terlibat. Oh nih SMK TI Global mau bisa gitu. Ini kan bentuk dari kolaborasi, dan saya rasa hal-hal yang kayak gini yang memang kita harapkan, karena memang kalau cuma kami sendiri yang bergerak kan juga nggak mungkin. Iya Pak. Dan teman-teman di sini yang tahu bagaimana bentuk-bentuk pendekatan yang efektif buat remaja, maka kita melibatkan adik-adik gitu. Pasti di kemudian hari maka akan semakin sukses besar ya Pak ya. Kalau sebagai pengacara sendiri nih Pak, gimana sih peran hukum dan kebijakan bisa melindungi remaja dari resiko HIV dan diskriminasi? Ya kalau dari sisi kebijakan sebenarnya kan berbagai bentuk kegiatan penanggulangan itu sebenarnya sudah ada payung hukumnya, artinya terlindungi. Nah cuma kan memang tidak semua masyarakat kita tahu, apalagi adik-adik remaja kita. Salah satunya yang tadi saya bilang, ketika dia tahu status ini di isu HIV/AIDS kan ada konfidensialitas. Ini gimana ke orang tua, kasih tahu nggak? Kalau dikasih tahu gimana nanti malah membuat dia berhenti atau tidak. Nah gimana kita membuat mereka kita menyiapkan gitu ya, mendorong agar lahirnya kebijakan itu. Makanya di tahun 2023 kemarin keluarlah Undang-Undang Kesehatan yang menurut kami itu cukup memberikan ruang yang sangat melindungi buat teman-teman remaja, adik-adik remaja. Jadi di situ ada klaster khusus tentang kesehatan reproduksi, bahkan khusus tentang kesehatan remaja. Mungkin adik-adik di sini tahu kan sekarang kayak ada program pemberian suplemen untuk penambah darah, ya kan? Karena sekarang memang remaja dilihat sebagai salah satu kelompok yang harus segera diajak terlibat dalam penanggulangan atau penanganan isu-isu kesehatan. Hasil surveinya Kementerian Kesehatan memang pada remaja kan cukup memprihatinkan juga kondisi kesehatan, makanya banyak sekarang didorong untuk itu. Dari sisi kebijakan udah banyak, kita punya perda contoh di Bali. Udah gitu kita juga Kota Denpasar juga punya perwali. Habis itu ya Undang-Undang Kesehatan, Permenkesnya juga cukup clear, memberikan ruang untuk kayak tadi dibilang sama Mbak Gita, untuk mendapatkan informasi. Tadi kan disebutkan HKSR itu udah diakomodir. Jadi adik-adik kalau mau tahu tentang kesehatan reproduksi, ya adik-adik sendiri juga bisa datang ke puskesmas, bisa datang ke mana tanpa lagi harus mencari wali gitu kalau dulu bahasanya. Mungkin itu di Indonesia bagi remaja belum banyak nih Pak, maksudnya masih ngerasa kayak aduh apa sih, masih remaja, masih stigma-nya masih kayak gitu ya Pak ya. Tapi setelah
ada perundang-undangan yang terkait kesehatan itu, apakah membaik nih Pak kesehatan di remaja, di kalangan remaja? Kita belum tahu ya, karena ini kan baru undang-undangnya keluar 2023, udah gitu kebijakan turunannya itu Permenkes itu baru di 2024 kemarin. Nah cuma yang menarik adalah mungkin adik-adik perlu perhatiin, sekarang ini banyak sekali dibangun kegiatan-kegiatan kolaboratif di remaja. Contoh kayak kesehatan jiwa pun sekarang puskesmas tuh screening ke remaja. Artinya apa? Karena dengan kebijakan yang sekarang mereka harus melakukan itu. Sekarang kan pendekatan penanganan kesehatan itu berdasarkan usia kan. Kalau remaja tuh potensi resikonya apa aja sih? Kesehatan jiwa, Kespro, udah gitu tadi yang HB rendah karena ini juga dilakukan gizi, mengukur lingkar itu kan semua sampai kader remaja itu sekarang udah ada dibentuk, mulai dibentuk di beberapa sekolah. Mungkin kalau kakak nih Kak, selama di Kisara ini mungkin bisa sedikit diceritakan pengalaman paling berkesan saat mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam organisasi tersebut Kak. Kalau pengalaman berkesan sih banyak ya, juga karena salah satu hal yang paling berkesan buat aku tuh sebenarnya ketika kami melakukan penyuluhan atau edukasi itu, kami nggak hanya ngomong habis itu pergi gitu loh, tapi banyak banget remaja yang akhirnya setelah kami penyuluhan pun datang ke kami dan banyak cerita gitu tentang pengalamannya, tentang apa sih yang mereka khawatirin kayak gitu. Nah itu selalu menjadi pembelajaran yang baru sih buat aku pribadi ya, karena pada akhirnya ketika aku nggak bisa menjawab pertanyaan atau misalnya bingung cara menanggapinya tuh di kami tuh selalu ada kesempatan untuk akhirnya berdiskusi lagi dan juga bertemu dengan ahli, misalnya mungkin kayak konselor remajanya gitu, dan berkonsultasi juga gitu kalau misalnya aku menghadapi pertanyaan yang seperti ini gimana ya jawabnya gitu. Dan selain itu juga balik lagi karena kami selalu mencari cara-cara fun atau cara-cara yang seru buat edukasi ke remaja itu seperti apa, kami juga banyak jadi kayak seniman gitu loh karena kami bikin pameran, bikin video, bikin short film gitu, dan kayak bisa berkolaborasi bareng sama remaja-remaja itu sih yang menurut aku paling selalu berkesan gitu. Berarti ada taktik sendiri ya Kak untuk mengedukasi para remaja itu. Bener banget, karena kalau nggak balik lagi kalau nggak kita yang beradaptasi, nanti mereka justru malah menjauh dan nggak mau dengerin gitu. Bener juga sih Kak. Berarti kalau menurut Kakak sendiri nih, langkah kecil apa sih yang bisa dilakukan remaja sekolah untuk mulai bergerak dan peduli? Kalau misalnya untuk mulai bergerak dan peduli sih sebenarnya dengan aktif di organisasi atau ya sama lagi kayak bikin podcast kayak gini tuh udah termasuk salah satu bentuk kepedulian lah gitu yang bisa kita sebarin ya, virus kepedulian ini gitu ke remaja-remaja yang lain. Tapi yang pengen aku tekanin adalah aku pengen kita semua tuh selalu merasa kayak selalu pengen tahu gitu, karena aku rasa ketika kalau refleksi dari ceritaku yang tadi, kalau misalnya cuma rasa takut doang tuh ya kita akan terus terbelenggu dalam ketakutan itu gitu loh. Tapi kalau misalnya kita nggak punya rasa pengen tahu, pengen belajar dan tulus untuk mendalami isu itu tuh ya isu ini hanya selalu berkembang menjadi suatu hoax, menjadi masalah, tapi tidak pernah ada solusinya gitu. Aku rasa menanamkan rasa pengen tahu untuk mendalami isu terutama terkait HKSR, HIV/AIDS itu sih yang perlu kita selalu advokasi, campaign gitu ke teman-teman remaja kayak gitu. Berarti yang paling penting itu jangan takut ya Kak? Bener banget, jangan takut untuk bertanya gitu, dan selalu aku rasa kalau sekarang tuh banyak banget ya platform atau aplikasi atau website yang tempat kita bisa nanya apapun gitu tanpa harus membuka identitas kita gitu. Salah satunya mungkin
salah satunya tuh platform dari kami namanya Pacar Idaman. Itu tuh kepanjangannya partner cerita asik dan nyaman gitu. Jadi di sana teman-teman bisa langsung WA aja gitu kekhawatirannya apa gitu, sehingga nanti akan dijawab oleh relawan konselor sebaya di Kisara gitu. Jadi nggak perlu ngasih tahu namanya siapa, alamatnya di mana, nomor telepon pasti kelihatan ya, tapi kayak profilnya mungkin kelihatan, tapi tetap itu anonimus gitu. Jadi kita nggak akan mencari tahu adiknya nih siapa gitu, atau yang curhat siapa gitu sih. Aku rasa memanfaatkan platform-platform kayak gitu sih yang juga bisa meningkatkan rasa pengen tahu kita gitu terhadap satu isu, khususnya di HKSR gitu. Wah, ternyata banget ya Kak, cara-cara kita tahu informasi dan nggak kemakan hoax gitu ya. Nah, Global People, jadi ternyata kita tuh bisa loh peduli dari hal-hal kecil. Dari hal kecil itu kita bisa tahu, kemudian perlahan-lahan akhirnya kita berani bergerak. Dan nggak terus terjebak dalam suatu ketakutan yang mungkin aja itu belum pasti terjadi, dan malah menjadi bumerang bagi diri kita sendiri nih. Mungkin sebelum kita tutup nih Kak, mungkin dari Kakak sendiri ada nggak sih pesan untuk teman-teman remaja yang ingin terlibat nih, dan dari mana sebaiknya mereka memulai hal tersebut? Kalau dari aku sih, yang pasti yang pertama jangan takut, jangan takut, selalu ada cara, selalu ada platform dan ruang buat kamu bertanya tentang apapun. Terus yang kedua, untuk memulainya itu tuh gampang banget gitu. Kita kan di Instagram suka repost atau kayak nge-retweet gitu misalnya, dan tombol itu kan kayak sekali klik udah gitu. Aku rasa dengan kita memanfaatkan repost konten edukatif, terus juga sharing tentang konten-konten yang mungkin bisa mengklarifikasi mitos-mitos yang ada di masyarakat. Aku rasa itu udah langkah yang hebat banget gitu untuk akhirnya bareng-bareng menyuarakan isu terkait HKSR khususnya di HIV/AIDS gitu. Kalau misalnya dari Bapak sendiri Pak, mungkin ada nggak sih pesan untuk remaja Bali agar berani peduli dan tidak takut bicara soal HIV serta kesehatan reproduksi? Iya, saya rasa sih mungkin saya mau mengajak nih adik-adik remaja untuk segera melakukan tes terkait dengan kondisi kesehatan. Kenapa demikian? Karena kan fisik adik-adik sekarang ini kan merupakan bekal di masa depan untuk membangun mimpi, meraih mimpi kan gitu. Kalau kita dalam keadaan sakit kan jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Membangun keluarga juga susah gitu kan. Memberikan harapan kepada orang tua juga menjadi susah. Jadi segera lakukan, dan itu bisa diakses di mana saja seperti tadi disampaikan oleh kawan kita dari Kisara. Platform itu mau ngambil jalur yang dimiliki oleh Kisara tadi luar biasa gitu, artinya kenyamanannya sangat diutamakan. Kalau mau juga yang ini bisa ke puskesmas juga memiliki banyak sekarang layanan buat remaja, jadi nggak usah takut, apapun ada di situ. Screening kejiwaan ada, CIMS ada, Kespro yang lain juga ada gitu. Artinya banyak tempat bisa untuk digunakan oleh adik-adik remaja untuk mengetahui status kesehatan. Jadi manfaatkan itu mumpung ada gitu kan. Mumpung sekarang juga pemerintah memberikan banyak fokus kepada kalian, manfaatkan dengan baik. Itu sih. Benar banget. Ternyata kita itu harus bergerak Global People, karena udah disampaikan ini cukup panjang loh penyampaiannya. Masa iya udah disampaikan sepanjang ini kalian tetap aja takut dan gak mau bergerak? Kita harus berani peduli dan bersuara ya Global People. Nah, nggak kerasa juga ternyata kita udah sampai di penghujung pembahasan nih Global People. Udah banyak banget pembahasan yang kita bahas terkait HIV dan AIDS. Bahkan juga Kak Ima sudah menyampaikan platform yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu hal-hal tersebut nih. Semoga dari pembahasan tadi kita semua bisa lebih sadar akan pentingnya edukasi, empati, dan aksi nyata untuk sesama, terutama dalam isu kesehatan remaja dan HIV. Nah Global People, jangan lupa follow Instagram kita di Globality Podcast dan juga akun Yakeba Bali serta Kisara PKBI Bali.
buat tahu lebih banyak terkait kegiatan positif mereka. Dan pastinya jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel YouTube Globality TV. Nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru kita seputar dunia IT, millennial IT, dan hal-hal yang lagi ngehits di dunia IT sekarang. See you on the next episode. G-Pod, let's bring it on!